Oke teman-teman, kita akan ganti oli mobil Avanza. Oke, kita langsung turun ke belakang, ke bawah maksudnya. Oke, ke bawah. Oke, nah ini baut tabnya. Nah, seperti biasa kita bersama Mas Danu. Bagaimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah baik-baik. Baik, oke. Nah, untuk kali ini kita ganti oli tidak dengan filter olinya, karena penggantian oli kemarin diganti sama filternya juga. Berarti hari ini kita cuma mengganti oli mesinnya aja, filter oli nggak diganti. Biasanya kalau untuk penggantian filter oli itu ada yang menggunakan 2x1, dalam arti 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli gitu rumusnya. Tapi ada yang memakai 3x1, tapi kalau untuk saran saya lebih baik 2x1 saja, 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter olinya. Bagaimana olinya Mas Danu? Apakah sudah terlalu jelek atau bagaimana? Kalau dilihat secara visual olinya masih lumayan bagus. Katanya masih lumayan bagus untuk olinya. Tapi ini sudah termakan waktu. Termakan usia. Kendaraan jarang dipakai. Oh begitu. Jadi untuk teman-teman semua, kadang ada yang menggunakan penggantian oli dengan 5.000 km atau 6.000 km. Juga ada yang menggunakan bulan, 5 bulan atau 6 bulan. Nah, gitu. Kalau menurut saya, kalau menggunakan kilometer, kalau dari dealer kebanyakan itu 10.000 km. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya 5.000 atau 6.000 km. Terlambat sekali menurut saya itu 7.000 km nggak apa-apa ganti oli. Kalau untuk bulan ya sekitar 5 bulan aja, maksimal ya 6 bulan lah. Walaupun mobil itu jarang dipakai, karena kerja oli itu sudah tidak bisa maksimal kalau sudah terlalu lama. Walaupun kadang kita lihat olinya, wah ini olinya masih bagus, tapi cara kerja oli itu kita sudah nggak tahu apakah dia masih bisa bekerja dengan maksimal atau tidak. Oke, kita ke atas. Nah, ini untuk filter olinya, gelap ya. Nah, masih bagus. Oke, masih bagus. Nah, setiap kita melakukan penggantian oli pasti kita cek filter udaranya juga, dan kita bersihkan filter udaranya dengan cara disemprot. Oke, kita buka filter udaranya dulu. Oke, sudah terbuka. Nah, ini filter udaranya sudah lumayan hitam, tapi nggak apa-apa, nanti kita semprot akan bersih kembali dan menjadi putih. Nah, oke teman-teman, kita akan semprot filter udara. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin pendapatnya asal semprot aja, nggak perlu dari sini itu nggak perlu. Sebenarnya ada trik dari kami, teknik tertentu, teknik khusus dari kami, yang akan dijelaskan sedikit oleh Mas Danu. Oke, Mas Danu mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana cara menyemprot filter udara dengan benar. Kita mulai dari arah mana dulu? Ya, ini kan bagian atas. Ini bagian atas filter udara, karena ini langsung udara ini langsung ke throttle body. Itu. Nah, ini dari bawah. Ini namanya bawah karena ini udara kotor dari luar atau itu dari sebelum filternya itu. Lebih bagusnya kita semprot itu dari arah dalam atau atas, semprot dalam-dalamnya sekalian. Kenapa dilakukan secara demikian? Karena ini untuk
menjatuhkan, atau cara bahasanya ya ini untuk membongkar itu loh. Di sini kan pasti banyak kotoran-kotoran karena dari luar masuk ke dalam. Jadi kita dorong dari dalam supaya dia keluar semua. Setelah dari sini sudah, kalau dari sebaliknya yang dari luar ini semprot begini. Oke, mungkin begitu dari Mas Danu. Oh, berarti mungkin kalau kita menyemprot dari bagian dalam itu arah kita berarti nggak lurus ya Mas ya, berarti arah kita ke samping ya. Ke samping. Oke. Semua ini disemprot dengan arah ke samping semua. Jadi menyemprotnya itu kalau menurut kami menyemprot yang benar itu ke arah samping, bukan. Nah, begitu. Nah, mungkin ada yang menyemprot dengan cara lurus, itu bagaimana Mas Danu menurut Anda? Ya, tidak apa-apa, tapi bagi kami itu kurang bersih karena ini yang terkena hanya bagian sininya saja. Bagian sini, dan ini kan padahal filternya kan ada di sini juga gitu loh. Lebih baik di sini, dari atas ke bawah, nanti di bawahnya juga pasti kena. Oke, terima kasih untuk penyemprotan filter udara sudah selesai, kita pasangkan kembali. Oke, kita pasangkan kembali ke tempatnya, kita kembalikan ke tempatnya, jangan sampai terbalik. Karena terbalik situ kayaknya nggak mungkin karena ada tempat khususnya. Jadi kemungkinan walaupun Anda pemula, kayaknya kalau masang nggak mungkin terbalik karena ada tempat khususnya. Kalau terbalik itu nggak bisa masuk. Oke, setelah kita pasang jangan lupa kancing semua itu dikancing, jangan sampai tidak, jangan sampai lupa. Nah, oke teman-teman, nah, kita akan gunakan oli dari Idemitsu kalau nggak salah. Nah, oke, ini olinya. Nah, Idemitsu dengan size 1040 10W40. Kita gunakan oli. Untuk Avanza yang tahun-tahun segini gunakanlah saya dengan 1040. Kalau mobil baru baru 020, tapi kita sesuaikan dengan umur mobil, jangan asal ambil oli yang mahal aja, belum tentu oli yang mahal bagus di mobil kita. Oke, kita gunakan yang 1040 ya. Oke, setelah oli dirasa habis, kita akan pasang bautnya lagi. Jangan sampai kita tuang oli ternyata baut tap belum dipasang, nanti akan mubazir. Nah, kalau mau memasang baut tap oli harus kencang, tapi jangan terlalu kencang. Kita lihat pegangan kuncinya. Nah, kita lihat Danu cara memegang kuncinya itu di bagian mana. Nah, itu bisa dilihat di bagian mana. Nah, supaya kita bisa cek, oh ini sudah cukup kencang. Kalau kita memegangnya di pucuk akan terlalu kencang nantinya. Nah, di situ. Nah, kalau di sini nanti akan terlalu kencang. Jadi kita, nah yang benar itu seperti ini, cukup. Nah, kencang sudah cukup. Oke, kita ke atas lagi. Oke, kita akan tuang olinya. Nah, ini olinya. Nah, kalau tidak ganti filter biasanya sekitar 3 liter. Kalau filter olinya diganti, kita gunakan sekitar 3,5 atau sampai 3,7, sekitar segitu. Nah, kalau teman-teman mau ganti oli di rumah sangat bisa. Padahal teman-teman mungkin kurang yakin, berapa sih kapasitas oli untuk mobil Avanza. Nah, itu kan ada stik oli, kita tuang perlahan, 3 liter tuang, cek. Oh, ternyata tunggu sekitar 3 liter tuang, tunggu sekitar 1-2 menit, diamkan. Kita cek stiknya apakah sudah
penuh atau belum. Nah, oh belum penuh, kita tuang lagi, kita diamkan 1-2 menit, kita cek lagi. Oh ternyata sudah cukup. Nah, itu caranya. Oh, ya untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo bantu subscribe-nya, subscribe, like, dan komen. Kalau Anda tidak bersedia subscribe, berarti Anda terlalu. Nah, ini dituang sekitar sudah 3 literan. Nanti kita akan cek. Nah, kita bersihkan dulu stek olinya. Oke, kita akan cek. Nah, ini, nah itu garis fullnya. Nah, bisa dilihat. Nah, itu sudah cukup, berarti sudah cukup, berarti nggak usah kita tambah lagi, karena di garis full sudah terlihat. Oke, sudah cukup. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video dari saya, dan tunggu video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mas Danu.